Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih diberikan panjang umur. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau ittakhadallah an-nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma." Kalaulah Allah memberikan azab kepada manusia karena perbuatan dolimnya, maka tidaklah Allah akan meninggalkan orang yang berbuat dolim itu, karena Allah masih berikan panjang umur sampai pada waktu tertentu, berarti masih ada kesempatan untuk bertaubat. Maka mudah-mudahan diberikannya kita umur panjang, bertaubat atas segala dosa dan meningkatkan amal soleh, sehingga ketika sampai waktunya menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanggal 12 Rabiul Awal beliau dilahirkan ke muka bumi pada tahun gajah. Bapak Ibu, rencananya besok di akhirat bareng Rasulullah apa enggak? Karena kan ada dalil mengatakan begini, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang mampu mengendalikan hawa nafsu, lalu merancang bahwa besok setelah mati dia masuk surga. Jadi tugas kita hidup hanya menjaga itu saja, hanya menjaga nek sesok meninggal yo masuk surga. Maka saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu agar saya, bapak-bapak, ibu-ibu di dalam majelis taklim ini satu frekuensi, Pak. Nek sudah satu frekuensi nanti ngajinya enak. Nek istri sama suami udah satu frekuensi enak, Pak. Tapi kalau suaminya ke barat, istrinya ke timur, pripun, Pak? Jenengan mendekat, istrinya lari. Nah, itu jadi masalah. Biar satu frekuensi. Kalau malam hari ini malaikat Jibril turun di tengah-tengah kita, lalu bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Kira-kira jawabannya surga maupun neraka? Sing tegas tau, Pak? Innama yu'tan nasu biqadri niyatihim. Allah akan memberi seorang hamba sesuai dengan kekuatan niatnya. Kalau niatnya pengen menjadi ahli surga, yo sing lantang surga. Oh lho, Pak. Bu, nih ditanya oleh malaikat Jibril, jenengan pengen masuk surga maupun neraka? Ah, gitu loh, Pak. Ada nggak kira-kira yang pengen mampir sejenak ke neraka? Saya seneng nonton film Korea, angkat tangan. Oh, enggak ada di sini, enggak ada penggemarnya. Bapak-bapak, kalau ditanya oleh malaikat Jibril,
Pengen masuk surga nopo pengen masuk neraka? Jawabannya langsung dijawab. Belum saya tanya. Alhamdulillah. Kita sudah satu frekuensi. Ibu-ibu pengen menjadi ahli surga, bapak-bapak pengen menjadi ahli surga. Saya pun insya Allah sama pengen menjadi ahli surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Idza asbahta wa qara'ta sayyidal istighfar, thumma tufiya baina sabah wal masa, wajabat lahul jannah." Hei para sahabatku, kata Rasulullah, hei umatku, kata Rasulullah, apabila kalian berada di waktu pagi, kemudian kalian baca sayyidul istighfar, terjadi sakaratul maut antara pagi sampai sore, wajabat lahul jannah, wajib hukumnya orang itu masuk surga. Wa idza amsayta, apabila kalian berada di waktu sore dan malam hari, wa qara'ta sayyidal istighfar, thumma tufiya baina al-masai was-sabah, wajabat lahul jannah. Kalau di waktu sore kalian baca sayyidul istighfar, terjadi sakaratul maut antara sore sampai paginya, maka wajib hukumnya masuk surga. Rencananya Bapak Ibu kalau meninggal siang nopo malam? Bu, Pak, kira-kira menurut jenengan enak siang nopo malam? Nek meninggal. Loh, memang semuanya terserah Allah, Pak. Tapi kan kita boleh buat rencana, Pak. Oh, Isa yang tidak meninggal kan. Maka Bapak Ibu sekalian, karena kita ini satu frekuensi, semua ingin menjadi ahli surga, mari kita baca yang merupakan bacaan ini merupakan kuncinya surga. Karena kita satu frekuensi ini, Pak. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Ini namanya kuncinya surga. Sudah dekat dengan surga tapi tidak megang kunci, bisa masuk apa enggak? Enggak bisa masuk, Pak. Maka setelah Bapak Ibu mengerti bacaannya ahli surga yang menyebabkan kita langsung masuk surga, yaitu sayyidul istighfar, pertanyaan saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu disuruh milih surga dan neraka, masih milih surga atau berganti ke neraka? Bu, surga nopo neraka? Deal surga. Bapak-bapak, surga nopo neraka? Surga. Pun alhamdulillah. MC mana MC ini? MC mana MC tadi? Nanti ini selesai jam berapa? Saya bawa kitab ini soalnya ini. Ini kitab Maulid Nabi ini dibaca sampai subuh pun tidak selesai. Sampai jam berapa, Ustaz? Wah, jangan bilang sampai subuh. Oh, sampai jam berapa? Sampai jam 8.30 ya? Oh, jam 9, kelamaan kelihatannya. Oke, 8.30 maksimal jam 9. Jadi Bapak Ibu, nanti 8.30 atau 8.45 atau 9.00 selesai pengajian, tolong semua pintu ditutup. Saya tak berdiri di sini, ngantri satu-satu, setoran sayyidul istighfar, sing hafal boleh pulang. Lanjut toh, lo pengen masuk surga apa enggak? Nah, sing hafal nanti boleh pulang, sing belum hafal yo masuk lagi ke masjid, ngapalin sampai hafal. Pripun Mbah? Mbak kelihatan rada gede-gede gini. Ayo nah.
Ketua takmirnya mana tuh ini? Ketua takmirnya ini. Oh jenengan ketua takmir Pak. Oh nggih, ya ampun. Karena simbai kerotok gedek-gedek begini. Kelihatan janda. Ya sudah. Ada kaidah usul fiqh mengatakan idza la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau belum hafal seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Maka sementara kita baca dulu yang pendek, nanti sisanya biar ketua takmir yang meneruskan. Lanjut dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Yuk, 1, 2, 3. Udah hafal belum? Oke, selesai pengajian boleh pulang. Kan wes hafal toh Pak? Nah nanti sisanya nanti ketua takmir yang meneruskan. Kalau sampai ada jamaah belum hafal, keburu meninggal terus masuk neraka, sing tanggung jawab ketua takmir. Wah, abot jadi ketua takmir. Tapi insya Allah mudah-mudahan mulai besok matahari muncul langsung dibaca Allahumma anta Rabbi. Sore hari ketika matahari tenggelam kita baca Allahumma anta Rabbi. Mudah-mudahan kalau hidup gelisah karena ekonomi dimudahkan rezekinya oleh Allah, rezeki sing halal berkah melimpah. Kalau gelisah hidupnya karena sakit, mudah-mudahan diberikan sabar, disehatkan dari penyakitnya. Kalau gelisah karena sebab kok ndak naik apa pangkatnya, mudah-mudahan karena Allahumma anta Rabbi pangkatnya dinaikkan. Kalau yang nggak punya istri, mudah-mudahan nanti ketemu istri yang baru. Yang belum punya atau tidak punya suami, mudah-mudahan nanti ketemu laki-laki yang takwa tampan tajir. Karena membaca nopo Allahumma anta Rabbi. Karena Rabbun itu semua yang memberikan fasilitas hidup itu Rabbun, maka kita baca Allahumma anta Rabbi. Yang gelisah diberikan ketenangan, ya toh? Yang kurang rezeki dicukupkan, yang kurang sehat diberi sabar, diberi sembuh dari sehatnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu muqaddimah kita. Ini saya bawa kitab judulnya Syarhu Syama'ilin Nabi. Jadi kalau orang sungguh-sungguh mau ngaji maulid Nabi, ya dia ingin mengenal Rasulullah luar dalam, mengenai Rasulullah luar dalam, gimana tersenyumnya Nabi, gimana rambutnya Nabi, gimana cara berjalannya, gimana cara Rasulullah ngobrol dengan para sahabat, gimana Rasulullah memperlakukan istrinya, semua ada di dalam kitab ini. Bisa dipahami ya? Tapi kan tidak mungkin sampai jam 9 ini akan selesai kitab ini kulit ke kulit. Maka nanti saya akan baca hadis nomor 1, lalu hadis yang tengah-tengah, sama hadis yang terakhir. Berarti kalau sudah ngerti depannya, tengah dan belakangnya, berarti sudah khatam. Enak toh Pak? Ngaji itu dibuat enak, tidak usah lama-lama wis khatam. Urusan nanti pulang lupa, ya ora apa-apa. Wong ngaji itu yo masuk telinga kanan, yo keluar, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting waktunya ngaji yo ngaji. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bapaknya Nabi yang namanya Abdullah itu seorang laki-laki yang santun, yang baik, sehingga disenangi oleh banyak orang, termasuk disenangi oleh ayahandanya Abdul Muthalib, disenangi oleh saudara-saudaranya. Tetapi sayangnya Rasulullah SAW ketika ada di dalam kandungan istri Abdullah, yaitu ibundanya Aminah, ketika usia kandungannya 2 bulan, Abdullah meninggal dunia. Jadi Nabi itu tidak serta-merta usia 40 tahun lalu menjadi Nabi dan Rasul, tidak. Tetapi ada penggemblengan hidup yang begitu berat, karena di dalam kandungan saja sudah ditinggal meninggal oleh ayahandanya Abdullah. Maka ketika Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, maka semua orang berbahagia.
saudaranya Abdullah, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, semuanya senang. Karena ini anak keturunan dari Abdullah, orang laki-laki yang santun, lembut, yang baik, banyak orang senang. Nah, termasuk di antara yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad, genggam gempita senang, itu Abu Lahab, yang di kemudian hari diabadikan di dalam Al-Quran, tabbat syada Abi Lahabi watab, celakalah tangannya Abu Lahab. Tetapi ketika Nabi lahir itu, yang senang itu Abu Lahab. Nah, karena Abu Lahab itu istilahnya di Mekah itu orang kaya, punya status sosial yang tinggi, maka dia semua kebutuhannya tidak pernah dia kerjakan sendiri. Dia tergantung pada pembantunya yang bernama Suwaibah. Mau mandi disiapin airnya, disiapin handuknya, mau minum disiapin minumnya. Itu yang menyiapkan Suwaibah. Jadi pembantu setianya Abu Lahab, pembantu pilihannya Abu Lahab, itu namanya Suwaibah. Nah, ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi, dari saking senangnya Abu Lahab, maka pembantunya Suwaibah itu dibebaskan. Dia diperintahkan datang ke rumahnya Aminah untuk menggendong Muhammad kecil. Sehingga Nabi Muhammad digendong, disusui pertama oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah? Pembantunya Abu Lahab. Maka ada keterangan yang menyebutkan satu-satunya orang kafir yang adabnya akan dikurangi seiring dengan perjalanan waktu itu adalah Abu Lahab. Karena dia punya jasa, dulu pernah mengirimkan pembantu terbaiknya yang bernama Suwaibah untuk menggendong Nabi Muhammad ketika masih kecil. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu menggendong bayi tiba-tiba gede jadi orang soleh, nah itu dapat juga titesannya, Pak. Nah, bapak ibu sekalian, nah karena kota Makkah ini kota yang didatangi oleh banyak orang, Aminah itu khawatir Nabi Muhammad ini terkena virus. Karena kota Makkah ini kan tempat orang lalu lalang, datang pergi, datang pergi, datang pergi, sehingga Aminah meminta seorang perempuan, awalnya dipilih, tapi terpilihlah perempuan Bani Sa'ad yang namanya Halimatus Sa'diyah untuk menyusui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disusuilah oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Nanti di usia 17 Nabi bekerja sama dengan Bani Sa'ad karena memang ada kedekatan. Pernah hidup di tengah-tengah Bani Sa'ad sampai usia 4 tahun. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan posisinya Nabi Muhammad sudah anak yatim, tanpa ada seorang bapak. Tentu berat, tidak gampang. Ada sebuah peristiwa yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah itu angkat tangan, lalu mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya Aminah. Tepatnya ketika Nabi berusia 4 tahun. Teman-temannya mempersaksikan dan menceritakan kepada Halimatus Sa'diyah bahwa Rasulullah itu digendong oleh orang asing dan dadanya dibedah. Tentu zaman itu apa yo iyo. Tapi ternyata sekarang teknologi kedokteran, dada itu bisa dibuka terus dipasang lagi, ya orangnya ya tetap hidup, sehingga dibedah. Maka ketika mendengar Halimatus Sa'diyah bahwa ada orang asing yang menggendong Nabi Muhammad kemudian membedahnya, Halimatus Sa'diyah takut ada orang jahat yang mencelakai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Halimatus Sa'diyah di umur beliau 4 tahun itu membawa Rasulullah kepada ibundanya Aminah. Berkumpullah Rasulullah dengan ibundanya. Tapi tidak lama, hanya 2 tahun saja. Karena usia 6 tahun dalam perjalanan untuk menengok kuburan ayahandanya, Aminah meninggal dunia. Sehingga
di usia Rasulullah 6 tahun itu statusnya berubah dari anak yatim menjadi yatim piatu. Bapak ibu sudah mengerti, anak yang tidak punya induk semang ayahanda ibunda itu cenderung perkembangan psikisnya, perkembangan mentalnya itu mengalami persoalan, dan itu dirasakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipeliharalah Rasulullah oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan ternyata juga tidak lama, hanya 2 tahun. Karena usia 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia, dan Abdul Muthalib sudah memberikan wasiat, sepeninggalku nanti yang harus merawat, membimbing Muhammad itu adalah Abu Thalib. Coba kalau diserahkan ke Abu Jahal. Sehingga Abu Thalib yang memelihara. Dan subhanallah, luar biasa, di dalam kisah itu disebutkan di usia 8 tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa, diajari oleh Abu Thalib untuk berdagang lintas negara. Usia berapa? 8 tahun diajari berdagang lintas negara. Ibu-ibu, putranya umur 8 tahun sedang ngapain, Bu? Di rumah. Baru kelas 2 SD. Rasulullah umur 8 tahun sudah diajari berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sehingga jangan kita mengatakan serta-merta 40 tahun Nabi itu sudah matang. Ada proses panjang. Dan ketika sampai umur Rasulullah 12 tahun, paman-paman beliau terlibat di dalam sebuah peperangan namanya Perang Fijar. Dan Rasulullah pada saat itu diberikan tugas untuk mengatur anak panah dan tombak. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, anak usia 12 tahun sudah belajar tentang strategi perang. Jenengan 12 tahun ngapain, Pak? Perang-perangan, main karet, main kelereng. Rasulullah 12 tahun sudah diajari tentang strategi perang. Perang ini selesai ketika Rasulullah berusia 16 tahun dengan terjadinya perjanjian namanya perjanjian Hilful Fudul, dan Rasulullah terlibat di dalamnya. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, di usia beliau yang 16 tahun Rasulullah sudah belajar tentang ilmu diplomasi, berbicara, mempengaruhi orang lain. Itu usia berapa? 16 tahun. Selesai usia 16 tahun masuk usia 17 tahun, Nabi melihat ada kecenderungan bisnisnya Abu Thalib mengalami penurunan, sehingga beliau untuk memberi makan anak-anaknya saja sudah berat, apalagi menanggung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah di usia 17 tahun beliau membuat namanya patungan usaha dengan Bani Sa'ad. Karena Bani Sa'ad itu punya domba banyak, maka Nabi menawarkan, dombamu kamu titipkan kepada saya, nanti saya jual susunya, pendapatannya nanti dibagi 50% saya, 50% kamu. Sehingga sepakat, Nabi terus diberikan domba untuk dipelihara. Yang dijual bukan dagingnya, yang dijual susunya. Bapak Ibu sekalian, negeri Arab itu kan negeri padang pasir, beda dengan tempat kita. Negeri Arab itu negeri yang gersang, yang kalau orang melintasi wilayah Arab itu otomatis melintasi padang pasir. Sehingga orang Arab untuk melintasi padang pasir dia membutuhkan apa? Tenaga yang kuat, sehingga mereka makannya daging, terus minumnya susu. Itu pun susunya bukan Sugarli, bukan susu segar Boyo Lali, susunya susu domba. Kalau 1 liter Sugarli dengan 1 liter susu kambing Etawa, harganya sama apa beda? Mahal yang mana?
mahal kambing etawa, maka susu domba lebih mahal dibandingkan dengan susu unta. Semua orang Arab tidak bisa hanya minum air putih saja, mereka harus mendapatkan asupan tenaga yang kuat dan minumnya harus susu domba. Sehingga permintaan susu itu tinggi, sementara ketersediaan susu itu terbatas. Nah, ketika permintaannya banyak, susunya sedikit, apa yang terjadi dengan harga? Harganya naik. Berarti Nabi mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan orang terkenal susunya Nabi Muhammad itu kualitas nomor 1. Sehingga Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad memilih untuk menjual susu domba, karena memang pada zaman itu abad ke-6 susu domba itu komoditas nomor 1, permintaannya banyak. Kalau kita bayangkan Nabi Muhammad hidup di abad 21, kira-kira beliau dagang apa, Pak? Kira-kira kalau sekarang Nabi Muhammad jadi apa? Jadi dokter? Jadi guru? Kerja di perminyakan, pertambangan, atau kira-kira kerja atau jualan pulsa? Hah? Maka tentu Nabi akan memilih komoditas unggul, menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi jangan disepelekan Rasulullah 17 tahun menggembalakan domba. Pada saat itu susu domba nomor 1. Sehingga Bapak Ibu, di usia 17 tahun itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pamannya, "Ya pamanda, aku melihat ekonomimu sudah mulai mengalami penurunan. Sudah, kamu serahkan anakmu kepada saya, biar saya yang ngasih makan, saya yang ngasih baju." Padahal beliau pada saat itu umurnya berapa tahun? 17 tahun. Sudah tidak lagi butuh diberi oleh Abu Thalib. Justru sebaliknya, dia mau memberi makan putranya Abu Thalib. Sehingga oleh Abu Thalib diserahkanlah anaknya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu diserahkan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad untuk diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, dipenuhi semua kebutuhannya. Padahal Nabi Muhammad saat itu usia berapa? 17 tahun. Maka di dalam konsep pendidikan Islam itu namanya tarbiyatut taklif, di mana pendidikan yang baik ketika anak usia 17 tahun seharusnya dia sudah punya kemandirian, seharusnya. Berarti 17 tahun itu kelas 3 SMA atau mungkin baru lulus. Nah, justru itu ngabisin duit itu. Lah mau kuliah, bayar kos-kosan. Jadi 17 tahun Nabi sudah mandiri. Sehingga karena begitu lihai Nabi itu berjualan, akhirnya diliriklah oleh seorang konglomerat perempuan namanya Khadijah. Dipanggil Nabi Muhammad, "Ya Muhammad," belum jadi istrinya ya. "Ya Muhammad, mau ndak kamu kerjasama dengan saya?" Usia beliau sudah 24 tahun. "Mau ndak kerjasama dengan saya?" "Loh, kerjasama apa?" "Ini semua barang dagangan saya kamu bawa ke negeri Syam. Nanti hasil keuntungannya kita bagi." "Oh, sami'na wa ata'na." "Ayo," kata Nabi Muhammad. Wong menjanjikan kok, apalagi kerjasamanya dengan Khadijah. Akhirnya dibawa. Kalau pedagang pada umumnya berdagang 3 bulan, Nabi Muhammad belum 1 bulan sudah habis barang dagangannya. Dan dia pulang membawa keuntungan yang pasti jauh lebih besar. 1, tidak ada pengeluaran tempat tinggal yang terlalu banyak sampai 3 bulan. Tidak ada biaya makan sampai 3 bulan. Karena belum 1 bulan barang dagangan itu sudah habis semuanya. Sehingga Khadijah terkejut. Lah kok iso? Belum 1 bulan sudah habis keuntungannya banyak. Maka dipanggillah orangnya Khadijah yang mendampingi Rasulullah. Dan apa laporannya? Unik berdagangnya. Muhammad itu tidak pernah menyembunyikan barang. Kalau barangnya bagus ya dibilang bagus, kalau barangnya ada yang cacat ya dibilang
cacatnya. Sehingga karena Nabi Muhammad itu dipercaya pasti menjual barang yang bagus, semua orang yang beli ndak pakai nawar, wes langsung nopo bayar. Itu yang menyebabkan Nabi Muhammad bisa pulang sebelum tiga bulan. Nah, ketika mendengar laporan seperti itu, berarti Nabi Muhammad itu laki-laki yang tidak hanya sekedar orangnya santun, wajahnya ganteng, tapi juga bisa cari duit. Sehingga Khadijah falling in love. Nopo mbah falling in love, mbah? Falling in love, Khadijah jatuh cinta. Maka yang ngejar bukan Nabi Muhammad, yang ngejar itu Khadijah. Perempuan ngejar laki-laki boleh. Ibu-ibu dulu dikejar nopo ngejar? Dikejar. Oh, dikejar. Kompak dikejar. Ibu-ibu dikejar tuh. Walaupun perempuan boleh. Kalau ada sosok seperti Nabi Muhammad, ibadahnya bagus, wajahnya ganteng, ya toh? Pinter cari duit. Apa meneh? Ah, itu dikejar itu. Itu dikejar itu. Sehingga diutuslah utusannya Khadijah. Kamu datangi Muhammad, kamu bilang sama dia, mau ndak jadi suaminya Khadijah. Wah, Khadijah memang bu, ceplas-ceplos, ndak pakai bahasa basi, ndak pakai cerita rembulan dan macam, ndak pakai, pokoknya ceplas-ceplos. Bilang sama Muhammad, mau ndak jadi suami saya. Tapi kan pembantunya nek ngomong begitu kan malu ya, wibawa perempuan malu. Sehingga pembantunya ngomong kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, gimana menurutmu seandainya kamu itu menikah dengan Khadijah? Jadi pembantunya itu ngelindungi tuannya, biar wibawanya itu nggak jatuh. Sehingga dia menggunakan kata-kata, bagaimana seandainya engkau ya Muhammad menikah dengan Khadijah? Lalu apa jawabnya Nabi Muhammad? Loh, apa Khadijah mau dengan saya? Mak comblangi pinter. Oh, berarti ada perasaan. Pernyataan ini kan ada perasaan, Pak. Apa yo mau Khadijah sama saya? Wong kemarin Khadijah dilamar oleh pimpinan kabilah yang kaya raya, yo ditolak. Pimpinan kabilah yang punya kekuasaan, ganteng gagah, yo semuanya ditolak oleh Khadijah. Loh, kok tiba-tiba aku ditanya, gimana pendapatmu nek kamu menikah dengan Khadijah? Apa yo mau? Wong saya ketua kabilah yo bukan, kaya yo tidak, kata Nabi Muhammad. Tidak sekaya para pemuka kabilah itu. Maka mak comblangnya balik lagi ke Khadijah. Apa dia ngomong? Ya Khadijah, rupanya Muhammad mau jadi suamimu, tapi dia merasa tidak percaya diri. Wong kemarin orang kaya ngelamar kamu yo ditolak, orang punya kekuasaan ngelamar kamu yo ditolak. Lalu kata Khadijah, kamu balik lagi kepada Muhammad. Loh, terus saya harus ngomong gimana? Bilang sama Muhammad, aku Khadijah akan menerima dia apa adanya. Dulu ibu-ibu pas dilamar lihat-lihat apa enggak? Bu, dilihat-lihat enggak? Calon udah kerja apa belum? Gajinya berapa? Dicek apa enggak, Bu? Apa enggak usah dicek, wes pokoknya aku terima apa adanya. Ya enggak. Susah itu. Susah. Jadi Khadijah dengan akhlaknya Nabi Muhammad itu saya terima apa adanya. Lalu kembalilah dia kepada Rasulullah. Ya Muhammad, Khadijah mengatakan dia menerima kamu apa adanya. Senang Nabi Muhammad. Akhirnya mengajak paman-pamannya untuk melamar Khadijah, dan menikahlah Rasulullah dengan Khadijah, dan mas kawinnya 37 ekor unta muda. Abad ke-6. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu, abad ke-6 itu 1 ekor unta muda itu adalah kendaraan darat yang paling mahal. Itu 1 ekor unta muda. Karena kendaraan yang paling istilahnya punya kekuatan, punya tubuh yang prima, itu ya hanya unta. Hanya unta.
Sehingga unta pada abad ke-6 itu adalah kendaraan darat yang paling mahal. Sehingga kalau ibu-ibu pengen mengerti berapa rupiah maharnya Nabi Muhammad, ya tinggal dicek saja kendaraan darat yang paling mahal hari ini harganya berapa. Hah? 1 miliar? Bisa lebih. Tapi karena ini saya lulusan UIN yang ndak pinter ngitung, pakai aja angka misalnya hari ini kendaraan darat yang paling mahal itu 1 miliar. Oh, berarti mas kawinnya Rasulullah kepada Khadijah itu adalah 37 miliar rupiah. Subhanallah. Bu, dulu jenengan dinikahi mas kawinnya apa? Bu, jangan pura-pura lupa. Dulu jenengan mas kawinnya nopo, Bu? Seperangkat alat sholat. Nek diuangkan kira-kira berapa? 100.000. Sambil tersenyum dia. Loh, kan fikih mengatakan tuh Bu Koyo, itu seperangkat alat sholat jenengan yang minta atau ndak pakai minta langsung dikasih? Oh, masalah. Lah kok iso mas kawin ndak ditanya, Pak? Lah kok iso ndak ditanya? Kok langsung dieksekusi seperangkat alat sholat? Wong di dalam fikih itu disebut al-mahru katsamani fil bai'. Mahar itu seperti harga dalam jual beli. Bapak kalau mau beli HP tanya harga apa ndak? Ya iya. Masa ndak tanya harga langsung ditinggal uang 500.000, HP dibawa pulang? Oh, iso bisa ditangkap oleh polisi itu. Ya harus ditanya, Bu. Minta ganti, Bu. Lo kan wis terlanjur katanya. Tapi hebatnya perempuan Jawa dikasih seperangkat alat sholat itu senangnya wis ora karuan opa. Tapi sebenarnya harus ditanya, karena jenengan tubuhnya itu akan dibeli oleh laki-laki. Maka ditanya, kamu mau minta mahar apa? Gitu loh, Pak. Malah ustadz yang ditanya, wong ustadz yang lagi ngisi kok. Jadi harus ditanya. Saya dulu, saya masih kuliah S2 udah mau nikah, Pak, orang Magelang, orang Jawa. Saya orang Madura. Saya undang ke teras masjid Baitur Rahman Gowo, timurnya UIN itu loh. Gowo, Yogyakarta. Mohon maaf, sampingnya UIN. Komplek Polri Gowo. Saya tanya calon istrinya, besok kalau kamu nikah sama saya, kamu minta mas kawin apa? Saya tanya gitu, Pak. Jenengan harusnya juga ditanya, Bu. Nah, karena mahar itu seperti harga, yang jenengan menentukan harga untuk diri sendiri. Mosok seperangkat alat sholat. Wong kalau diuangkan tadi berapa, Bu? 100.000. 100.000. Apalagi enggak pakai ditanya. Itu sama jenengan tertarik dengan HP di Singosaren sana. Mbak, aku tertarik HP ini. Iki harganya berapa? Monggo terserah Bapak saja. Kan enak sekali itu, Pak. Nanti berapa uang keluarkan, taruh, bawa pulang. Tapi kan tidak mungkin begitu toh, Pak. Yang perempuan yang menetapkan harga. Yo harga dasar yo agak tinggi lah dikit kan. 100 juta. Ora apa-apa. 100 juta orang situ kemahalan. Yo jangan. Yang laki-laki harus belajar fikih. Wong iki harga kok. Jenengan lihat rekening. Tiba emang 10 juta di rekening. Maka dia tawar, "Dek, nek 100 juta aku ndak punya uang. Nek tak tawar 10 juta gimana?" Lah sang perempuan, "Mas, mosok 100 juta turun 10 juta kejauhan." Ojo ngono loh, Mas. Wis naikkan aja 20 juta. Karena yang laki-laki wis rasanya seneng ya. Sehingga ya wis ora apa-apa. Tapi ya, Dek, nanti tak bayar cash 10 juta. 10 juta ini tak cicil. Boleh ndak? Boleh.
Wong itu seperti harga kok. Jadi pas ijab kabul nanti saya terima nikahnya bla 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 dengan mas kawin 20 juta rupiah. 10 juta dibayar tunai dan 10 juta dicicil. Kan gitu. Saya enggak pernah loh denger itu, Pak. Mas kawin dicicil itu belum pernah. Mbok ya sekali-kali buat sejarah ngono loh, Pak. Mas kawin dicicil ngono. Sehingga harusnya mas kawin itu kalau enggak uang ya emas. Lah kok ujuk-ujuk seperangkat alat sholat, gitu? Nah, ketika saya tanya calon istri saya waktu itu, yang sekarang sudah jadi istri saya, itu terserah emas saja. Wah, cocok kata saya langsung. Lah dia, nah saya kan baik-baik toh, kita sebagai pembeli bertanya toh. Lah, saya mau jual terserah emas saja. Wah, masuk perangkap kata saya. Langsung wong modalnya rapelan beasiswa 3 bulan langsung anteng seperangkat alat sholat. Podo akhirnya. Saya setelah mengerti tentang fikih mahar ini baru wah jane yo keliru dulu seperangkat alat sholat kata saya. Tapi ya wes, wong istri saya seneng kok dikasih seperangkat alat sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Padahal pada saat itu Khadijah itu umurnya 40 tahun dan dia janda. Rasulullah itu perjaka ting-ting usia 25 tahun. Kan hebat toh, Pak. Coba di antara bapak-bapak yang perjaka ting-ting belum punya istri siapa coba? MC, udah punya istri belum? Tak kasih janda mau ndak? Mas, tak kasih janda mau ndak? Enggak mau. Biasanya kalau ada anak muda kok mau janda, itu ada udang di balik batu. Biasanya hartanya banyak, jandanya wis mulai batuk-batuk. Baru dia mau. Tapi Nabi tidak. Loh, apa? Kenapa? Karena mohon maaf, di usianya yang 40 tahun itu ternyata Khadijah itu perempuan paling cantik, Pak. Paling terjaga kehormatan dirinya, terjaga perawatan tubuhnya, sehingga walaupun usianya 40 tahun kulitnya masih kencang. Beda dengan ibu-ibu yang usia 40 tahun. Ibu-ibu 40 tahun wis mulai kelihatan keriputnya. Khadijah tetap kencang. Apa persoalannya? Kok 40 tahun masih kencang? Masalahnya Khadijah di usia 40 tahun tetap tidak pernah makan Indomie. Sekarang ibu-ibu ndak ada lawo, dihajarlah Indomie. Ada nggak orangnya di sini, Pak? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup Rasulullah. Sehingga kalau mau berdagang, belajar kepada Rasulullah. Sudah dari usia 17 tahun sampai 25 tahun menjadi pedagang yang hebat. Jadi kalau pengen ndang cepet kaya Bapak Ibu, ndak perlu datang ke Gunung Kemukus malam Jumat. Oh kan ada 15 orang tuh. Tahun berapa Pak ke ini Gunung Kemukus? Lah kok ngerti malam Jumat Kliwon? Ndak usah belajar kepada Rasulullah. Wong beliau itu pedagang yang hebat. 35 tahun Rasulullah menyatukan para kabilah karena Ka'bah itu terkena oleh banjir. Lalu 40 tahun Rasulullah menerima wahyu menjadi seorang nabi dan rasul. Itulah cerita singkat secara kronologis sejak dari dilahirkan sampai Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, kita mau mengkhatamkan Syama'ilun Nabi. Hadis yang pertama. Saya pakai dari yang terakhir aja. Yang terakhir ini hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam fa innahu ra'ani fa inna syaitana la yatamatsaluni." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat sosokku di dalam mimpinya, maka berarti sungguh-sungguh dia melihatku, karena setan tidak akan pernah berani untuk menyerupai Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsaluni. Ini penting, Pak. Sehingga kita ini masih punya kesempatan bertemu dengan Rasulullah dengan adanya riwayat ini. Ditulis kitab ini oleh Imam At-Tirmidzi bahwa kita umatnya Nabi Muhammad ketika ada kerinduan yang dalam untuk bertemu dan ingin berbincang dengan Rasulullah Muhammad SAW, itu ternyata masih ada kesempatan. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang melihatku di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, maka sungguh-sungguh dia melihatku. Karena setan tidak mungkin berani untuk menyerupai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya persoalannya, gimana kita mau melihat sosoknya Rasulullah kalau kita tidak mengerti seperti apa sosok Rasulullah itu. Oleh karena itu kita kembali ke halaman pertama. Nah, kan enak tuh, Pak? Wes pertama terakhir selesai khatam. Gimana yang pertama? Ini ciri-cirinya. Siapa tahu nanti pulang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Tubuhnya Nabi itu tidak terlalu tinggi menjulang seperti pemain basket, tapi tidak juga terlalu pendek. Kira-kira ini kalau di meterin berapa ini, Pak? 100 berapa kira-kira? 2 meter apa 180 atau 175? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti tubuhnya Nabi itu tingginya tidak terlalu tinggi menjulang, tapi tidak juga terlalu pendek. Bisa dibayangkan? Apa perlu dikasih contoh untuk berdiri? Mungkin seperti jenengan, Dok. Tingginya, Dok. Jenengan berapa? 100? Oh, 167 tinggi dikit lah. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah tubuh tingginya Nabi itu. Kemudian yang kedua, wala bil abyadil amhaqi wala bil adam. Kulitnya Nabi tidak terlalu terang, tapi juga tidak terlalu gelap. Wah, sawo matang. Ada yang jawab, sawo matang tapi agak terang, Bu. Bukan sawo matang yang agak gosong, itu bukan. Jadi tidak terlalu putih terang, tapi tidak juga terlalu sawo matang gelap. Bisa dibayangkan? Bayangkan sendiri saja. Karena nggak bisa kan dibuat saintifik, oh warnanya begini, tidak ada. Hanya dikasih istilahnya batas maksimum, batas minimumnya. Tidak terlalu putih terang, tapi tidak juga terlalu gelap. Itu yang kedua. Sekarang rambutnya, wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Rambutnya Nabi itu tidak terlalu lurus. Kalau saya ini lurus ini, tapi tidak terlalu keriting seperti orang Papua. Keriting berarti kira-kira ada nggak yang rambutnya ikal, Pak? Hah? Bapak-bapak yang rambutnya ikal siapa? Ada nggak? Oh, bisa sudah angkat tangan beliau. Jadi ikal, nggak terlalu lurus, nggak terlalu keriting. Dan Rasulullah itu rambutnya panjang sampai menyentuh bahunya. Nah, itulah sosoknya seperti itu. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada usia matang 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah asyra sinin. Beliau berdakwah di Makkah 10 tahun, tepatnya 13 tahun. Wabil Madinah asyra sinin, dan berdakwah di Madinah 10 tahun. Sehingga menjadi nabi dan rasul itu 23 tahun. Wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sittina sanah. Dan Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia matang 60-an tahun, tepatnya 63 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, meninggal yang ideal itu yuk 60-an tahun, Pak. Yang 60 tahun angkat tangan.
Yang ideal itu 60-an tahun, Pak. Nek iso bapak-bapak, ibu-ibu kalau belum 60 tahun minta izin dulu, jangan meninggal dulu. Ya tak? Benar apa enggak? Karena khairukum man tala umruh wa katsura amaluh. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang diberikan umur yang panjang. Oh, Pak. Coba kalau kita mau cari orang terbaik di antara kita, 100 tahun angkat tangan. Ada 100 tahun? Yang 90 tahun? Nggak ada. 85 tahun? Nggak ada. 80 tahun? Masih kosong ini. 75 tahun? Jenengan berapa, Mbak? 75 tahun. Berarti kalau mau dipilih siapa orang terbaik di antara kita, ya beliau. Selamat, Pak. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in, beliau ini namanya Umrul Ghalib. Umrul Ghalib. Umrul Ghalib itu umur harapan. Kalau ada di kampung kita orang usia 75 tahun, berarti usia harapan di kampung kita sampai 75 tahun. Itu namanya Umrul Ghalib. Bisa dipahami ya, Pak? Tapi kalau di kampung itu rata-rata 70 tahun sudah hilang dari peredaran, berarti usia harapannya 70 tahun, Pak. Itu Umrul Ghalib. Maka yang 75 ini dieman-eman, Pak. Biar nyentuh 80. Biar kita punya umur harapan sampai berapa? 80 tahun. Itu namanya Umrul Ghalib. Jadi kalau bukan ada peristiwa, kalau tidak karena ada peristiwa yang mendadak luar biasa, bapaknya 90 tahun, ibunya 80 tahun, berarti keluarga ini Umrul Ghalib punya harapan sampai 80-90. Kalau bukan karena ada peristiwa yang luar biasa. Itu ada keluarga yang rata-rata umur keluarga itu nopo banyak-banyak. Itu ada. Itu namanya Umrul Ghalib. Nah, umur berapa yang dikatakan dengan khairukum man tala umruh itu? Umur berapa yang disebut sebaik-baik kalian orang yang umurnya panjang? Tetapi panjang itu umur berapa? Kan relatif toh, Pak. Apa 80 tahun, 70 tahun, apa 90 tahun? Maka Rasulullah menyampaikan a'dzarallahu sittina sana, yang disebut dengan orang umurnya panjang manakala orang sampai pada umur 60 tahun. Sini ada yang 60 tahun, berapa orang? Oh, banyak ini, hampir semua 60 tahun ya. Banyak ya? Nah, kalau sudah 60 tahun, kata Rasulullah, kok sholatnya masih tertib, ngajinya masih tertib, pasti ahli surga. Karena a'dzarallah itu maknanya, kalau orang sudah nyampe 60 tahun, sudah tidak ada lagi toleransi. Kok 60 tahun kok masih ngadu ayam? Wes kebangetan. Sudah tidak ada toleransi, Pak. 60 tahun kok masih minum minuman keras, 60 tahun kok masih nopo? Gaplea, itu a'dzarallah. Tidak ada toleransi lagi. Karena orang itu sudah istimewa diberi umur panjang. Loh, kok dikasih umur panjang nggak dipakai untuk ngibadah? Sehingga kata Rasulullah, khairukum man tala umruh wa katsura amaluh. Sebaik-baik kalian orang yang umurnya panjang, maknanya sampai usia 60 tahun tetapi dia istiqomah di dalam amal soleh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang 60 tahun kok sholatnya tertib, ngajinya tertib, empun, ndak usah ragu-ragu, jenengan ahli surga. Percaya apa ndak? Ini ndak percaya, tak doakan dang berangkat. Jadi benar itu, Pak. Jadi alhamdulillah jenengan bisa nyampe. Maka yang usia 60 tahun ke atas ndak perlu didoakan panjang umur. Lah ngopo didoakan panjang umur? Wong umurnya sudah panjang. Sing didoakan panjang umur iki lho MC iki lho. Sama saya yang belum 60 tahun mana? Angkat tangan yang belum 60 tahun. Oh, banyak belakang. Jangan belum toh, Pak? Berapa jenengan? Jangan ngaku-ngaku 59 loh kalau 60. Oh 59. Oh berarti yang belum 60 itu didoakan panjang umur.
Yang 60 tahun ke atas, mudah-mudahan istiqomah di dalam amal solehnya. Pun Pak, tidak usah berdoa panjang umur Pak, yang 60 tahun ke atas. Pun. Karena sudah panjang umurnya. Bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Maka doakan saya biar juga bisa. Karena bapak saya meninggal itu 64 tahun. Ibu saya sekarang sudah 76 tahun. Saya kira-kira ngikuti bapak apa ngikuti ibu? Obrol golebnya itu. Wallahu alam bisawab itu. Saya sudah mulai hitung-hitung itu. Riwayat bapak saya asam uratan, saya juga asam uratan. Itu omrul goleb itu Pak. Itu omrul goleb. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman pertama sudah, halaman terakhir sudah. Sekarang kita buka pertengahan. Berarti jenengan kemana-mana bicara sama ilun Nabi udah bisa cerita. Oh, halaman pertama tentang ini, halaman terakhir tentang, tengah-tengahnya tentang ini. Padahal mong itu tok seng di. Nah, yang pertengahan Bapak Ibu sekalian, Imam At-Tirmidzi itu mengerti bahwa ternyata pintu kebahagiaan itu adalah akhlaknya Rasulullah. Maka orang beriman prinsip hidupnya bersenang-senang di dunia, meninggal masuk surga. Mana yang jenengan mau pilih? Bersusah-susah di dunia, meninggal masuk surga, atau bersenang-senang di dunia, meninggal masuk surga? Kira-kira milih yang mana? Yang benar orang beriman itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu namanya busra. Hasanah itu artinya sa'adah. Sa'adah itu senang, busra itu artinya bahagia. Orang beriman prinsip hidupnya yo berbahagia di dunia, meninggal yo masuk surga. Nek cari istri yo cari seng. Biar jenengan bahagia cari istri yang cantik nopo yang jelek Pak? Pak, ini punya istri apa enggak toh? Biar jenengan bahagia di dunia, cari istri yang cantik nopo yang jelek? Yang cantik. Ibu-ibu, biar bahagia di dunia, cari suami ganteng apa suami jelek? Oh, cari yang ganteng, udah cocok. Bapak-bapak cari istri cantik udah cocok. Tapi yo punya istri cantik yo hati-hati Pak. Biaya melihara istri cantik dengan istri jelek gede yang mana? Istri cantik. Istri cantik katanya biayanya mahal Bu. Jadi kalau bapak-bapak punya istri cantik, punya banyak resiko Pak. Misal jenengan gandengan nih sama istri jenengan cantik jelita, wong putri kembang kok, gandengan cantik nih, kira-kira banyak laki-laki ngelirik enggak? Iya. Jadi suami istrinya dilirik-lirik banyak laki-laki, kira-kira sakit hati apa enggak Pak? Pak, istri jenengan ditonton banyak laki-laki enggak sakit hati Pak? Yang bener Pak? Hah? Sakit hati apa enggak? Maka hati-hati Pak. Istri jenengan bisa direbut oleh orang lain. Coba kalau jenengan punya istri jelek, ke mall, ora usah dikawal Bu, jenengan masuk saja, cari yang jenengan suka. Aku nunggu di sini. Istri ini jalan sendiri, tenang Pak. Yang ngelirik pun tidak ada Pak. Aman toh? Aman. Kalau jenengan punya istri cantik, mohon maaf nih, hari pertama cantik, setelah 15 tahun kira-kira cantiknya meningkat nopo menurun? Menurun. Mohon maaf loh Bu, bener apa enggak? Menurun. Coba kalau hari pertama istrinya jelek, setelah 15 tahun tetap jelek. Statistiknya stabil. Mana yang lebih bagus Pak? Menurun atau stabil? Oh, ternyata berarti jenengan kalau nyari istri yang cantik apa yang jelek Pak?
Oh tetap cantik. Berarti tidak masuk logika saya ini. Maka Imam At-Tirmidzi kemudian merumuskan, kalau mau membaca akhlaknya Nabi, Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Oh berarti belajar tafsir dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu akhlaknya Nabi. Tapi kalau kita menunggu memahami tafsir 30 juz, sampai kapan kita mengerti akhlaknya Nabi? Maka Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa wa jama'uha fi arba'ati ahaditsin man hafidhaha wa haqqaqaha jami'a usulal akhlaqi wal adab. Ternyata kalau diperas dari semua akhlaknya Nabi, itu hanya terkumpul pada 4 perkara saja. Sehingga kalau keluarga ini dihidupkan dengan 4 perkara, pasti jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau kita bekerja menggunakan 4 akhlak ini, pasti diberikan kemudahan di dalam pekerjaannya. Yang penting akhlaknya 4. Yang pertama apa? Yang nomor 1, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nek berkata yang benar, santun dan lembut. Itu yang pertama, Pak. Ternyata persoalan dunia ini ada di sini, Pak. Ada di sini. Goro-goro napa? Goro-goro orang berbicara, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya bertanya sama jenengan. Karena salah satu perkara lisan yang paling berat itu ada 2. Yang pertama namanya syatam, yang kedua namanya qadzab. Itu jangan sekali-kali masuk pada wilayah syatam dan wilayah qadzab, karena dia calon manusia bangkrut besok di akhirat. Amal kebaikannya dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia syatam dan qadzab. Apa syatam itu? Syatam itu artinya kalau berbicara itu kasar, Pak. Nek berbicara itu orang itu sakit hati. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Jenengan Bu, nek beda pendapat sama suami, yang ngegas jenengan nopo suami Bu? Bu, istri. Bapak-bapak, kalau jenengan beda pendapat sama istri, yang ngegas jenengan apa istri? No, hati-hati Bu. Kalau istri jenengan sedang ngegas, karena istri yang ngegas loh ya, yang jawab ibu-ibu sendiri loh. Kalau istri jenengan lagi ngegas, kan otomatis nopo? Banyak bicara toh Pak? Dari sekian omongan ketika beliau ngegas itu, hati jenengan merasa sakit atau enggak Pak? Oh berarti syatam. Syatam. Kalau sampai ibu-ibu tidak minta maaf, kalau sampai suaminya tidak ridho, maka besok di akhirat amal kebaikan jenengan akan dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pulang dari pengajian langsung minta maaf Bu. Pak, kalau yang dulu-dulu aku berbicara rotok kasar, aku minta maaf yo. Ngono loh. Sebelum min qabli ayyugorgiro, sebelum nyawa di tenggorokan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Walaupun ya ada juga sih sing darah tinggi itu yang laki-laki. Ada nggak Bu? Sing suka marah di rumah itu yang laki-laki. Ada toh? Ada. Hati-hati no Pak. Jenengan minta maaf sama istri. Jangan sampai syatam. Mohon maaf. Di Kartosuro ini apa ini? Boyok Karanganyar toh? Nah, ini Kartosuro Pak. Ada ibu-ibu punya suami kerjanya di luar kota, 3 hari kerja, pulang sehari, besok berangkat lagi. Tetapi yang menjadi persoalan, tiap kali pulang ke rumah dia marah-marah terus Pak. Semua isi kebun binatang ditumpahkan di rumah seperti tong sampah. Istrinya bisa bersabar seminggu Pak. Minggu yang kedua dia jawab. Ketika dijawab tangannya yang melayang Pak. Sehingga si istri itu konsultasi ke saya selesai pengajian Jumat sore. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Nopo Bu, kata saya. Saya itu punya suami begini. Nah terus pripun Bu? Saya sebenarnya pengen cerai Pak Ustadz. Ya ampun, cerai aja segera, kata saya. Cerai aja segera.
Tapi Pak Ustadz, saya ini koordinator pengajian di beberapa masjid. Lah kalau saya cerai kan berarti saya tidak memberi contoh. Ya nek ngono ya jenengan ndak usah cerai, kata saya. Kan tak ikuti aja pikiran dia. Loh pripun toh Pak Ustadz? Lah terus jenengan maunya gimana, kata saya. Mau cerai, tak suruh cerai, tapi ndak pengen cerai. Maksud saya Pak Ustadz, saya pengen cerai mati. Nih cerai mati kan saya, citra diri saya masih bisa istilahnya wong cerai mati. Lah terus maksud jenengan gimana, kata saya. Gini loh Pak Ustadz, ada nggak doa? Coba bayangkan Pak. Lah saya susah loh ini saya jawabnya. Ada nggak doa Pak Ustadz yang kalau saya amalkan itu nanti suami saya mati duluan, katanya. Innalillah, kata saya. Susah itu pertanyaan, Bu. Langsung saya bilang, Bu, jenengan nek pengen suaminya ndang meninggal ndak usah pakai doa, kata saya. Ada cara yang lebih cepat daripada doa, kata saya. Lah nopo Pak Ustadz? Diracun, kata saya. Lo yondak no Pak Ustadz, nanti saya jadi istri durhaka. Lo jenengan minta doa suaminya meninggal, jenengan wes jadi istri durhaka, kata saya. Saya gituin ya. Maka wes Bu, jenengan nek sabar ya sabar. Nanti diusahakan suami jenengan hadir di majelis taklim, siapa tahu secercah harapan ada hidayah masuk, lalu kemudian nanti suami jenengan jadi lembut. Jadi nanti suami jenengan pulang, jenengan langsung mandi kembang dulu, kata saya. Mandi kembang, nah, biar nanti suaminya jadi senang. Nanti kalau sudah suaminya senang, itu dibujuk rayu untuk diajak duduk di majelis taklim. Dan udah 3 tahun itu, Bu, udah nggak pernah konsultasi lagi ke saya. Nggak tahu, opo yo karena suaminya wis meninggal atau gimana, nggak ngerti saya. Atau sudah sembuh gitu, nggak pernah marah. Wallahu alam. Itu lisan. Lalu qadzaf itu ngomongin orang. Itu namanya qadzaf. Calon manusia bangkrut. Maka ngerumpi berhenti, Bu. Biasanya pagi nopo sore, Bu? Hah? Biasanya pagi nopo sore? Karena mohon maaf itu, di masjid lain itu ada ibu-ibu nyeledok, Pak Ustadz mohon maaf, kami itu tiap hari ngerumpi. Soalnya kalau sehari saja kami tidak ngerumpi, kami bisa meriang, Pak Ustadz. Wah, maka Saddud Daria saya bilang, ya sudah Bu, khusus untuk jenengan tiap hari ngerumpi, tapi tolong ngerumpinya besok dirubah, biar ada unsur pahalanya. Nah gimana Pak Ustadz? Setiap kali mau mulai ngerumpi, dibuka dengan membaca Al-Fatihah. Ibu-ibu, sebelum kita ngerumpi, monggo kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Kira-kira Bu, kalau dengan grup ngerumpinya dibuka dengan Al-Fatihah, ngerumpinya gayeng apa enggak? Hah? Gayeng apa enggak? Nek masih gayeng, pinjam surah Yasin, sebelum ngerumpi nanti membaca surah Yasin. Wah, itu lebih mantap lagi. Bu, sebelum ngerumpi monggo kita baca surah Yasin. Bar Yasinan wis lemas pulang. Ngene ya. Yang kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul. Yang nomor 2, inna min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang beriman itu prinsipnya satu langkah kaki di situ harus ada pahala. Satu tarikan nafas di situ ada pahala. Itu prinsip orang beriman. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah, masuk kamar mandi pahala, berdoa. Keluar kamar mandi pahala. Makan pahala. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Di kendaraan pahala, semuanya mengandung pahala. Itu orang beriman. Termasuk bapak-bapak mendekat kepada istri juga berpahala karena baca doa. Hafal enggak doanya, Pak? Pak? Oh, jarang diamalkan. Allahumma jannibna syaitan. Lanjutkan, Pak. Mbah, lanjutkan. Ini teman saya ini, kalau Jumatan di Bahauddin, Masya Allah luar biasa beliau. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana faqudhiya bainahuma waladul lam yadurrah. Hafal, Pak, karena rutin diamalkan. Jadi doa itu ya rutin diamalkan. Saya sebenarnya ada buku ya, 24 jam itu semuanya jadi pahala karena membaca. Jenengan keluar rumah ngelihat burung yang bagus,
langsung kan diperintahkan itu apa? Atau ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berpahala kita. Yang ketiga, la takdob, jangan gampang marah. Bu, mpun, wong ngaji, jangan ngegas lagi. La takdob, jangan marah. Sehingga Nabi memberikan beberapa langkah-langkah. Kalau ibu-ibu mendapati suaminya marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, disuruh duduk. Mas, kalau jenengan marah, tak dengarkan tapi duduk dulu. Kalau udah suaminya duduk, apa? Kok masih marah? Harusnya marahnya turun. Tapi duduk kok masih marah, itu ambilkan minuman dulu. Ambilkan teh. Tapi jangan teh panas loh, yuk. Jadi teh kasih es sedikit biar sejuk. Kasih dulu. Kalau udah diminum, kata Rasulullah, pasti marahnya turun. Berdiri ke duduk, kok masih marahnya kenceng? Suruh minum, kok masih marahnya kenceng? Maka kata Rasulullah, falyadhtoji. Apa artinya falyadhtoji? Maka ibu gandeng suami jenengan, bawa ke kamar kelonan. Kalau kelonan, insya Allah napa? Hilang marahnya. Bener apa enggak, Pak? Pak, bener apa enggak? Jenengan marah, berfalyadhtoji, berbareng kelonan, kira-kira marahnya masih apa hilang, Pak? Pak? Oh, hilang gitu loh, Pak, sing cetong loh. Hilang. Jelas ya? Jadi jangan marah dilawan dengan marah. Jangan. Nanti menjadi rusak kehidupan itu. Yang terakhir, mangkana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Inilah 4 akhlaknya Rasulullah. Sehingga orang beriman tidak mau mengalirkan darah orang lain. Tidak mau menghina untuk menurunkan wibawa orang lain. Tidak mau. Karena dia mengerti sesama orang beriman itu bersaudara. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nggak perlu ada pertanyaan ya. Karena udah jam 41. Saya kira cukup ya. Jangan terlalu panjang-panjang. Saya sebenarnya tadi maunya 8:30 saja ya. Tapi jenengan nyebut 9, yuk pertengahan saja, 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Jadikan kami semua yang sabar duduk di majelis taklim ini ya Allah menjadi ahli surgamu di dunia dan ahli surgamu nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kalau ada keluarga kami yang sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfihim. Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kalau ada di antara kami sedang Engkau uji dengan urusan ekonomi, mudahkan rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah dan rezeki yang melimpah ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Jika Engkau hadapkan kami dengan ujian dunia yang rumit, jadikan yang rumit itu menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kalau ada orang-orang yang kami cintai ya Allah, apakah orang tua kami, istri kami, suami kami, atau anak-anak keturunan kami yang sudah Engkau panggil terlebih dahulu keharibaanmu ya Allah, jadikan kuburan mereka menjadi bagian dari taman-taman surga ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah
wa la taj'al qubur hufratan min huffarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.